Jiangqi sudah cukup belum? Kenapa kamu selalu mengganggu Junhao? Saya yang mengganggunya. Padahal jelas dia yang menebang pohon ginkgo kita. Junhao, ada apa sih? Maafkan aku Kak Mingyu. Ini semua salahku setiap kali aku lewat. Pohon ini selalu menghalangi jalanku. Kakiku sudah terluka berkali-kali gara-gara itu. Ini salahku, aku tidak tahu kalau pohon ini begitu berarti bagi Kak Kecil. Junhao, kenapa tidak bilang dari dulu? Urusan seperti ini biar saja para pelayan yang melakukannya. Kenapa harus melakukannya sendiri? Apa kalian tahu hari apa sekarang? Hari ini adalah hari. Apapun hari ini itu bukan alasan untuk membuli Junhao. Sudahlah, cuma pohon saja sudah ditebang ya sudah. Apa lebih berharga dari kaki Junhao? Xiaoqi, pohon ini kita tanam bersama. Pohon ini sangat berharga di hatiku. Tenang saja, aku pasti akan menjaganya dengan baik. Ternyata 20 tahun akarnya tumbuh. Bisa lenyap dalam sekejap. Paman pengurus, cepat bersihkan sampah ini. Bagaimana kalau Junhao terluka nanti? Sampah. Xiaoqi, mulai sekarang tuliskan semua keinginanmu. Aku akan mewujudkannya semua untukmu. Aku berharap. Dari dulu, sekarang hingga nanti. Kita selalu bersama. Apa ini keinginan? Kita memang akan selalu bersama. Sesuatu yang tidak ada yang peduli. Memang tidak berharga sama sekali. Jiangqi, sekarang juga segera minta maaf pada Junhao jika hari ini tidak minta maaf. Keluar dari keluarga lu sekarang juga. Xiaoqi Xinyi mendengar kabar kamu akan menikahinya. Langsung pulang ke negara dan sekarang sedang dalam perjalanan menjemputmu. Kamu mau menikahi siapa? Xiaoqi, apa maksud telepon ini? Dengan siapa kamu akan menikah? Bisa menikahi siapa lagi? Hanya untuk membuat kami marah, kamu menyewa beberapa orang untuk berakting kan? Dulu kenapa tidak merasa kalau kamu begitu licik? Xiaoqi, kenapa kamu begitu nakal? Jangan kira dengan menyewa orang untuk berakting, kami akan cemburu. Tenang saja. Mulai sekarang tidak ada hubungan lagi. Kakak kedua lihat betapa buruk sikapnya. Sama sekali tidak tahu berterima kasih. Sejak awal seharusnya tidak membawanya kembali. Xiaoqi terluka. Adik ketiga, tadi kamu terlalu berlebihan, lantainya penuh serpihan keramik. Kenapa kamu bisa mendorongnya? Aku tidak sengaja. Baiklah, cepat pergi lihat. Jiangqi, mereka masih peduli padamu. Sepertinya saatnya untuk menambah api lagi. Xiaoqi, bukankah kamu suka astronomi? Lihat, ini kamar astronomi yang aku siapkan untukmu. Ini langit bintang eksklusif yang aku buat untukmu. Ini teleskop yang aku lelang dengan harga tinggi, katanya keluarga yang pergi akan berubah menjadi bintang di langit dan melihat kita saat kamu merindukan mereka. Kamu bisa melihat ke atas. Xiaoqi, senyummu. Dan semua yang kamu hargai, aku akan selalu menjaganya. Maaf Kak Xiaoxi. Kakak-kakak bilang kamar ini pencahayaannya bagus. Baik untuk pemulihan tubuhku, makanya aku pindah ke sini. Semua ini kamu yang menghancurkannya, tapi Kakak-kakak bilang kamar ini diberikan padaku. Aku bisa melakukan apa saja yang aku mau. Kak Xiaoqi, kamu tidak keberatan kan? Xiaoqi, tanganmu tidak apa-apa kan? semua ini kalian yang mengizinkan. Kak Mingyu, apakah aku melakukan kesalahan? Kakiku tidak nyaman, jadi aku tidak merapikan kamar Kak Xiaoqi dengan baik. Aku membuat Kak Xiaoqi marah. Junhao juga tidak sengaja, kamu laki-laki kan? Jangan terlalu kecil hati. Dia tahu apakah dia sengaja atau tidak. Tapi kalian tanpa alasan yang jelas langsung membelanya. Sungguh hubungan yang dalam. Jangan salahkan Kak Xiaoqi, jangan karena aku mempengaruhi hubungan kalian. Kamu lagi-lagi bicara yang tidak jelas. Kamu diadopsi oleh keluarga lu di sini. Kita bisa melakukan apa saja yang kita mau, Xiaoqi. Jangan lupa bagaimana kaki Junhao terluka, ini hutangmu padanya.
Sudahlah, tidak ada gunanya bicara dengan kalian. Menurutku dia terlalu dimanjakan. Kenapa masih diam saja? Cepat bersihkan sampah-sampah ini. Kalau tidak keluar dari keluarga Lu, Seharusnya sudah lama menyadarinya. Kali ini tidak akan mundur lagi. Setelah membereskan barang-barang aku akan pergi. keluar dari kita kamu bisa pergi kemana kakak? Kamu benar-benar percaya omongannya dia selalu mengancam kita dengan pergi. Tapi sebenarnya tidak punya kemampuan itu. Hah. Kak Yanran, aku mau tempel ini. Oke Xiaoqi. Dengan buku catatan ini kita bisa mencatat semua momen kecil dalam hidup kita. Ini kenangan khusus kita tidak peduli kapanpun. Kita harus ingat hari-hari indah ini. Xiaoqi adalah orang paling penting bagi kita, ke depannya kita akan membuat banyak buku catatan dan terus mencatat. Ternyata bahkan satu buku catatan pun belum selesai. Kakak-kakak sangat baik pada Kak Xiaoqi. Bahkan ada begitu banyak kenangan indah. Sementara aku bahkan tidak punya satu foto pun. Katakan jangan-jangan kamu sengaja mengeluarkan buku catatan itu. Hanya untuk menyakiti Junhao kalau kamu suka. Nanti kakak buatkan 1000-10.000 untukmu. Barang yang tidak pantas. Sampah bertahun-tahun lalu masih juga dikeluarkan. Benar kalau memang sampah. Tidak perlu disimpan. Semuanya. Termasuk kenangan. Aku tidak mau lagi. Xiaoqi, pulanglah dengan kami. Jianqi, kamu ngapain? Jianqi, kamu gila. Ini buku catatan yang kita buat bersama, berani-beraninya kamu membakarnya. Cuma sampah. Dibakar malah bersih. Meski sampah ini milik keluarga Lu. Selama puluhan tahun kamu makan pakai milik kami. Kamu punya hak apa membakarnya? Uang keluarga Lu semuanya aku yang hasilkan. Selama ini aku diam karena memperhatikan perasaan kalian. Tapi sekarang kalian tidak layak. Kak Xiaoqi, aku tahu kamu iri padaku. Selama ini merebut kasih sayang kakak-kakak, tapi kamu tidak seharusnya merebut jasaku. Aku hanya ingin menjadi bagian dari keluarga ini. Kalau kamu ingin aku pergi, ya sudah, aku pergi. Apapun yang kamu lakukan pada Junhao, aku tidak pernah mempermasalahkan. Tapi kali ini kamu bahkan berani merebut jasa yang menyangkut hidup mati perusahaan. Semua pesanan keluarga Lu adalah hasil Junhao minum satu gelas demi satu gelas. Kalian malah percaya padanya, baiklah. Mulai sekarang, kita lihat apakah keluarga Lu bisa mengandalkannya. Tuan Jiangqi, paman memanggil. Xiaoqi, kamu terlihat sangat letih. Salahku tidak bisa menghentikan mereka. Merawatmu dengan baik. Kakek aku bisa tumbuh dengan tenang. Berkat kau yang merawatku. Ini adalah segel perusahaan Lu. Dan tabunganku selama ini di perusahaan Lu. Anggap saja sebagai balas budi atas perawatanmu selama ini. Anak baik ini memang hakmu. Aku memikirkan 3 cucuku. Siapa yang akan menikahimu? Tapi ketiganya tidak punya mata sia-sia. Melepaskanmu. Seorang jenius bisnis yang langka. Kalau bukan kau, perusahaan Lu sudah. Salah si Su Junhao. Burung gereja yang ingin meraih langit. Kakek, setelah aku pergi, kau harus jaga diri. Ini sedikit hadiah dari kakek. Ambil untuk maharmu. Cukup sopan kapanpun, ingat. Kakek selalu di sisimu. Ambil. Kakek, apa yang kau katakan tentang mahar siapa yang mau menikah? Apa hubungannya dengan kalian? Jianqi, aku tahu kau melapor ke kakek lagi. Katakan kali ini kau memfitnah kami apa? Kau dan kau keluar semua.
3 pengkhianat sia-sia, aku merawat kalian. Kakek jangan bilang begitu pada kakak. Marah padaku saja memang kau yang kumaksud. Kami keluarga Lu berbicara. Apa urusanmu orang luar? Kakek jangan perlakukan Junhao begitu. Junhao dia juga bagian dari keluarga kami. Keluarga Lu tidak tenang. Karena dia yang mengadu domba. Kalian bertiga buta mata dan hati. Tidak bisa mengenali orang keluar nanti. Jangan bilang kalian keluarga Lu. Kakek meski Junhao tidak berasal dari keluarga baik, tapi dia baik hati. Yang bermain siasat setiap hari. Ada orang lain yang iri hati. Kalian semua keluar. Keluar. Kau tunggu saja, aku akan menghukummu. Xiao Qi. Aku mewakili 3 cucuku. Maafkan aku. Kakek sudah terjadi. Aku sudah tidak peduli lagi. Sekarang aku hanya ingin membawa anjing yang ditinggalkan orang tuaku. Kalau begitu aku pergi dulu. Kakek Yo. Xiao Qi Xin Yi datang menjemputmu. Baik, aku segera kembali Changle. Aku datang untuk membawamu pulang, kamu tidak perlu lagi. Changle. Junhao, kamu sakit tidak? Sialan anak kecil itu membuatmu alergi setelah aku menemukannya. Aku pasti akan memasaknya. Changle di mana? Kamu masih berani menyebut anjingmu itu. Kamu tidak tahu Junhao alergi bulu anjing. Changle selalu baik sejak dia datang ke keluarga Lu. Dia tidak pernah keluar, selalu di dalam kandang. Bagaimana mungkin membuatnya alergi? Lalu bagaimana anjing yang paling baik pun? Ada kalanya kabur. Binatang yang tidak bisa dijinakkan. Baik, setelah aku menemukannya, aku akan membawanya pergi. Jiangqi semakin tidak mengerti. Berbuat salah masih begitu sombong. Kurasa kita terlalu baik padanya membuatnya manja. Tadi kamu juga agak berlebihan, Changle kan? Peninggalan satu-satunya dari orang tua Xiao Qi. Wajar jika dia sangat menghargainya. Ayo kita bantu mencarinya. Changle. Ini piring terbang yang paling kamu suka mainkan, masih ingat? Changle. Labrador. Anjing yang paling setia. Kalau suatu hari nanti ayah dan ibu tidak ada lagi, dia akan menemanimu. Lalu nama anjing ini apa? Namanya Changle ayah dan ibu. Berharap kamu selalu bahagia, selalu sehat dan sejahtera. Changle. Bagaimana mungkin, Changle? Changle sudah pergi, jangan sedih lagi. Kakak Xiao Qi, hidup ini tidak pasti. Jangan terlalu sedih. Ini kejutan yang sengaja aku siapkan untukmu. Kakak suka nggak? Kamu membunuh Changle. Gua bunuh Lu. Jiangqi, lu gila lagi ya? Dia yang bunuh Changle. Aku mau balas dendam untuk Changle. Ya, semuanya salahku. Xiao Qi, kakak pukul aku aja. Biar hatiku lega. Su Junhao, lu emang pantas mati. Lu tahu nggak? Jiangqi, udah cukup kan cuma anjing doang. Nanti aku beliin beberapa lagi buat lu. Xiao Qi, tenang aja. Kami juga bakal melindungimu. Kayak melindungi kamu, nggak bakal biarin dia terluka lagi. Ya. Changle sakit nggak?
Semuanya penipu. Xiaoqi, kamu nggak bisa nyalahin semua ke Junhao. Lu di sini nggak tahu terima kasih ya? Kalau bukan keluarga lu yang nampung lu, sekarang lu di tong sampah mana? Terbaring nggak tahu. Bagus. Ucapan itu akhirnya keluar juga dari mulut kalian. Tapi keluarga lu sekarang, ada bedanya sama tumpukan sampah. Aku emang terlalu memanjakanmu, kakak. Kamu baik-baik aja kan, aku cuma terlalu panik. Sekarang, aku nggak berhutang apa-apa sama keluarga lu lagi. Jiangqi, kamu barusan salah paham sama Junhao. Sekarang minta maaf sama dia, diam. Sudahlah Xiaoqi, aku barusan juga terlalu emosi. Gak apa-apa, malam ini aku siapin makanan favoritmu, seafood. Makanan seafood. Enak nggak? Ya enak, aku kasih saus ya. Xiaoqi. Xiaoqi, kamu kenapa jangan nakut-nakutin aku? Xiaoqi. Kakak kamu nggak tahu ya, Xiaoqi alergi udang. Kalau sampai terjadi sesuatu, kamu sanggup tanggung jawab nggak, Xiaoqi? Xiaoqi, bangun ya, aku salah. Kakak bakal ingat terus. Xiaoqi, bangun ya. Ternyata, kamu sampai lupa aku alergi seafood. Yuk kita balik makan dulu, Xiaoqi. Aku akan menyuruh kepala rumah tangga memilihkan anjing yang lebih mahal untukmu nanti. Tidak perlu. Tidak tahu terima kasih, kita pergi. Ah, Changle, kamu adalah teman terbaikku. Kamu akan selalu menemaniku kan ya? Changle. Kamu pergi. Aku juga sudah waktunya untuk pergi. Kakak Ci. Pada akhirnya aku yang menang dalam permainan ini. Semua yang kamu hargai sekarang milikku. Semua yang dihargai tidak lagi. Selama ini kamu sudah melakukan banyak hal untuk keluarga Lu. Dan aku hanya dengan mudahnya mengadu domba beberapa kata. Mereka semua percaya, bahkan hari ini adalah hari kembalimu ke keluarga Lu. Di hari peringatan 20 tahun ini, juga sama sekali tidak ingat. Kakak Ci, aku benar-benar merasa kasihan padamu. Kamu di hadapanku. Bertingkah seperti ini untuk siapa? Kamu benar hanya di hadapanmu. Aku bisa menjadi diriku sendiri. Apa maksudmu? Kursi roda yang diberikan kakak-kakak padaku ini, duduknya memang agak tidak nyaman. Kakimu tidak lumpuh. Selama ini kamu hanya berpura-pura. Kelemahan terbesar wanita adalah hatinya yang lembut. Aku tidak menggunakan cara-cara ini, aku sebagai pendatang baru. Bagaimana mungkin bisa menyaingi? Kamu yang tumbuh besar bersama, sebagai teman masa kecil. Haha, Aku benar-benar meremehkanmu. bertingkah baik tidak mudah. Tapi melihatmu dikucilkan oleh kakak-kakak selama bertahun-tahun, aku merasa semuanya sepadan. Cedera kaki pasien cukup parah. Bahkan dengan perawatan lanjutan, hampir tidak mungkin untuk berdiri sendiri. Kakak Mingyu, kakiku. Kakak Mingyu, hidupku hancur. Bagaimana aku harus hidup selanjutnya? Jiangqi, semuanya karena kamu, Junhao. Kamu terlalu jahat. Kamu harus bertanggung jawab atas apa yang telah kamu lakukan. Mulai hari ini, semua kebutuhan hidup Junhao akan kamu yang merawat. Jika ada sedikit kelalaian, aku tidak akan memaafkanmu. Bukan aku. Selama ini, aku berpura-pura menuduhmu. Aku juga sangat lelah. Lupa memberitahumu.
Aku minum sup pasti harus makan daging. Dan aku juga tidak bisa mengunyah daging yang terlalu keras. Mending minta tolong Kak Ci untuk menghaluskannya dulu. Kak Ci tolong pijat aku setengah jam lagi ya. Jadi kita sudah bersama 8 jam biar hoki. Maaf ya aku tidak sengaja. Aku cuma main akal-akalan sedikit. Kalian semua sudah aku permainkan. Setelah kamu diusir dari keluarga Lu, aku akan cari cara. Bilang kalau kakiku sudah sembuh. Nanti seluruh keluarga Lu harus ikut marga Su Junhao. Su Junhao, aku akan membunuhmu. Jangan buru-buru dulu tahu kenapa hari ini. Aku mau buka kartu, karena hari ini, aku akan mengusirmu dari keluarga Lu tepat di hari ulang tahunmu yang ke-20. Kamu tidak takut aku akan memberitahu mereka kebenaran? Aku juga sudah 10 tahun di keluarga Lu. Wanita-wanita bodoh itu, mana pernah dengerin kamu? Oh iya. Setelah kamu diusir dari keluarga Lu, kakak-kakak yang kamu anggap berharga, aku akan Kilaron memenjakan mereka. Kamu bilang aku tidur dengan yang mana dulu ya? Kamu diam. Junhao. Kak Ci jangan gitu dong. Jiang Ci. Kali ini aku akan membuatmu kalah total. Lagi-lagi begini. Kakak aku kedinginan. Junhao cepat naik, nanti masuk angin. Junhao hati-hati ya. Kakak akan memegangmu. Benar-benar pertunjukan yang bagus. Jiang Ci, kamu berhenti. Kami melihat sendiri kamu mendorong Junhao ke air. Kamu masih mau bilang apa lagi? Hari ini kamu harus berlutut dan minta maaf ke Junhao. Kalian benar-benar tidak bisa ditolong lagi. Berhenti. Berbuat jahat terus mau kabur keluarga Lu selama ini. Apakah mengajarkanmu seperti itu? Tampaknya hari ini aku harus membersihkan keluarga Lu dengan baik. Mengajarkanmu apa itu aturan. Sudah cukup belum? Aku dulu tidak pernah menyadari kalian begitu bodoh. Tapi yang lebih bodoh adalah aku. Terjebak dalam kenangan masa lalu bersama kalian dan tak bisa melupakannya. Dia hanya berakting selama ini, sebenarnya dia sedang berpura-pura. Junhao, apa yang terjadi? Kak Ci kecil, aku tahu selama bertahun-tahun ini. Kamu selalu tidak menyukaiku, tapi kamu juga tidak bisa bercanda seperti ini kan? Kamu tahu ini adalah kesakitanku. Jiang Ci, dulu aku benar-benar buta. Baru tidak menemukan wajah aslimu ternyata untuk mendapatkan perhatian. Bahkan hal semacam itu kamu tuduhkan pada Junhao. Jiang Ci, apakah kamu tahu bagaimana Junhao melewati tahun-tahun ini? Lalu apakah kalian tahu bagaimana aku melewati tahun-tahun ini? Kamu masih berani membantah. Baiklah, mulai sekarang. Aku tidak akan mengatakan sepatah kata pun kepada kalian lagi. Jika kamu tidak bisa mempelajari apa itu pengertian, maka hari ini aku akan mengajarimu apa itu empati. Kakak besar, benar jika kamu tetap keras kepala, maka rendamlah di air sampai kamu sadar. Kakak besar, kakak ketiga. Sepertinya Ci kecil tidak tahan, kita suruh dia naik saja. Dia suka berpura-pura kasihan, kamu juga tahu itu kali ini. Kita harus membuatnya belajar. Sudahlah, ayo cepat pergi konser yang sudah aku janjikan dengan Junhao. Segera dimulai. Anak-anak lain bisa berenang. Tapi aku bahkan tidak berani masuk air. Aku sangat tidak berguna. Ci kecil, ada kakak-kakakmu, kamu tidak perlu belajar. Bahkan jika kamu tidak sengaja jatuh ke air, kakak-kakakmu akan segera menyelamatkanmu. Kapanpun itu, kami selalu ada di belakangmu. Pada akhirnya semua ini hanyalah mimpi. Begitu bagus, mulai sekarang di rumah kita. Akan ada seorang pria kecil, jangan khawatir. Di rumah kita kamu tidak akan menderita sedikit pun. Ini adalah mobil balap yang telah aku persiapkan untukmu sejak lama. Dengan ini si kecil bisa menjadi pembalap yang paling hebat di dunia. Si kecil, ini aku menyiapkan lampu bintang untukmu dengan hati-hati. Jika kamu ingin bintang di langit,
Kakak juga akan membantu meraihnya untukmu. Ini adalah Ultraman yang disiapkan oleh kakak ketiga. Kakak ketiga akan melindungimu seperti Ultraman. Aku akan mengusir semua monster kecil untukmu. Wahai Xiaoqi, kali ini ulang tahunmu, kamu harus benar-benar meminta harapan yang baik. Selamat ulang tahun, kamu punya 3 kakak perempuan. Kamu harus meminta 3 harapan benar. Kami akan mewujudkan semuanya untukmu. Cepat minta harapanmu. Aku berharap bisa bersama kalian, selamanya bersama. Hanya sebatang pohon ditebang ya sudah. Tidak ada yang lebih berharga darimu. Kurasa ini semua karena kita terlalu baik padanya. Kita memanjakannya, lihatlah sifat buruknya seperti apa. Seberapa baik pun kamu padanya, dia tidak akan berterima kasih dulu. Kita seharusnya tidak membawanya kembali. Aku berharap. Aku tidak pernah bertemu dengan kalian. Yang Master, kamu baik-baik saja kan? Padahal sebelumnya para nyonya sangat baik padamu. Bagaimana bisa berubah seperti ini? Semuanya telah berubah. Tempat ini sudah tidak ada alasan untuk tinggal lagi. Kalau kamu sudah memutuskan, aku akan segera membereskan barang-barangmu. Tidak perlu. Semuanya aku tidak mau lagi. "20 tahun bantuan dan dukungan dalam kesulitan, 20 tahun kebersamaan dan kehangatan. Sampai di sini kita sudah tidak saling berhutang. Aci, aku datang untuk menikahimu. Kamu benar-benar beruntung. Pergi menonton konser ketiga kakakmu itu. Masih di depan membukakan jalan untukmu kakak apa? Hanya 3. Pohon uang yang patuh saja. Tapi ngomong-ngomong soal kamu pura-pura sakit ini. Tidak takut ketahuan oleh mereka Jiangci ini. Sudah hidup bersama mereka bertahun-tahun lalu, bagaimana? Cermin yang pecah bisa utuh lagi selain itu. Seberapa dalam perasaan sebelumnya? Sekarang Jiangci. Seberapa kecewanya? Baik. Setelah kamu mendapatkan semua harta keluarga Lu, jangan lupakan aku teman. Kakak Mingyu. Junhao, kita harus cepat pulang. Hamper lupa Xiao, si Ai Peiling cekak baru saja malah mendorongnya ke air. Dia pasti ketakutan sekarang. Junhao, kita pulang dan menunggumu adik, cepatlah. Gasnya sudah kupijah habis. Dia terlalu manja. Kalau ada masalah pasti sudah datang merengek. Baik, aku mengerti. Sepertinya ketiga kakakmu ini sangat peduli pada Jiangci ya. Tapi kalau mereka tahu kamu menjebak Jiangci selama ini, apa mereka akan membalasmu? Jiangci si sampah itu pantas dibandingkan denganku. Setelah meninggalkan keluarga Lu, dia hanya sampah tak berharga. Bugatti Veyron edisi khusus. Ya ampun, suasana ini. Interior mobil ini terbuat dari emas murni. Hanya putri kesayangan keluarga You yang bisa mengerahkan armada ini. Pasti itu Nyonya Besar You sini. Dia sudah kembali. Nyonya Besar keluarga You adalah pewaris darah murni dari keluarga kerajaan Louis di Eropa Utara. Dia memegang kekuasaan seluruh kota ini.
Orang biasa saja bisa melihat lampu belakang mobilnya dari jauh. Sudah cukup untuk dibanggakan seumur hidup. Andai saja aku bisa menikahinya. Bahkan jadi menantu masuk pun aku rela. Jiangqi. Pria ini adalah Jiangqi tidak mungkin. Jiangqi si sampah itu, mana mungkin bisa dekat dengan nyonya besar Yo. Oh iya pasti kita salah lihat, ayo kita pulang. Jiangqi si sampah itu pasti masih di rumah merenung. Aku harus pulang dan merawatnya baik-baik. Aku harap kamu tidak keberatan. Aku hanya tidak tega melihat mereka memperlakukanmu seperti itu. Aci. Aku ingin semua orang tahu. Kamu pantas mendapatkan yang terbaik. Kamu tahu tentang kehidupanku di keluarga Lu. Kamu adalah orang yang akan kunikahi semua tentangmu. Aku tahu, Aci. Di masa depan dunia yang berhutang padamu, aku akan mengembalikannya padamu. Tapi kamu adalah nyonya besar keluarga Yo. Bagaimana bisa menikah denganku? Beberapa hal akan kamu ketahui perlahan. Sekarang kamu hanya perlu tahu. Aku sangat senang kamu mau menikahiku. Di hari-hari mendatang, aku akan berusaha membuatmu mencintaiku. Kita akan bersama sampai tua. Bagaimana Pak Jiang? Ada waktu untuk pergi ambil surat nikah bersama. Adik kedua dan ketiga kedepannya terhadap Xiao Qi. Harus lebih sabar karena kedepannya waktu kita hidup bersamanya masih panjang. Asalkan dia tidak mengganggu Junhao, aku bisa memaksakan diri untuk lebih baik padanya. Baiklah kita masuk dulu, jangan biarkan Xiao Qi menunggu lama. Dia biasanya menunggu kita di sini. Kak Mingyu, kalian sudah kembali. Mari kita cari di tempat yang berbeda, siapa tahu. Dia lagi ngambek di sudut sana, benar-benar dimanja. Aku akan menahannya sekali lagi. Xiao Qi. Sudah mencari di semua tempat, Xiao Qi pergi kemana? Benar-benar tidak tahu, terima kasih, kita mau memanjakannya sudah bagus. Dia malah semakin menjadi. Kak Yanran jangan marah. Kalau Kak Xiao Qi tidak mau kembali biarkan saja. Aku akan selalu menemani kalian, tidak baikkah? Jangan pernah mengatakan hal seperti itu lagi. Xiao Qi selalu bagian dari keluarga kita. Kamu sudah lelah hari ini, cepat pulang. Istirahat. Kalian para wanita benar-benar serakah. Aku satu saja tidak cukupkah Jiangqi? Kamu sebaiknya benar-benar pergi, kalau tidak aku tidak akan memaafkanmu. Kali ini Xiao Qi benar-benar keterlaluan. Kalau dia kembali, aku akan benar-benar memberinya pelajaran. Non tuan muda sudah pergi. Pergi, kamu ngomong apa? Orang tua Jiangqi sudah tiada selain kita yang kasihan padanya. Siapa lagi di seluruh kota ini yang bisa menerimanya? Biarkan dia puas, cepat kembali, jangan sampai menangis. Memohon untuk kembali. Tuan muda, aku sudah mengerti. Kamu benar-benar sudah kecewa. Kenapa aku selalu merasa tidak tenang? Ini adalah lonceng angin yang diinjak siang tadi. Di atasnya ada keinginan Xiao Qi. Kak Xingke.
Aku ingin memohon ke pohon ginkgo, setelah besar menjadi ksatria kamu, selalu melindungi kamu. Baik, kita selalu bersama. Ini keinginan Xiaoqi, banyak keinginan kita. Ada di pohon ginkgo itu yang kita tanam bersama. Baiklah, hanya sebuah pohon ditebang ya ditebang. Apakah bisa lebih berharga dari kaki Junhao Xiaoqi? Maaf? Aku sudah melakukan banyak hal yang menyakitimu. Tunggu saja, aku akan menanam pohon ginkgo di halaman lagi. Kali ini, aku tidak akan mengecewakanmu lagi. Xiaoqi, kakiku agak tidak nyaman. Kak Mingyu, bagaimana perasaanmu? Ini khusus aku belajar dari master. Setelah dipijat pasti tidak lelah lagi. Sudah 3 hari belum juga kembali. Sifatnya semakin besar saja. Ambilkan sup penghilang mabuk, Nona. Hanya ada obat penghilang mabuk, mana sup penghilang mabuknya? Itu resep khusus yang dibuat oleh Tuan Muda untukmu. Dalam obat itu ditambahkan belasan bahan herbal. Dia selalu sendiri mengelilingi tungku semalaman. Selain dia tidak ada yang tahu cara membuatnya. Tunggu sebentar. Obat itu mengandung racun. Coba cicipi ini sup penghilang mabuk sangat manjur. Kamu sangat teliti. Siapa yang beruntung menikahimu nanti? Nona. Jiangqi, tanpa kamu aku tetap bisa sadar. Kalau berani jangan pernah kembali lagi. Siapa yang mengganti bunga lili di sini dengan mawar? Maaf Nona, dulu selalu Tuan Muda yang merangkai bunga untukmu. Kami tidak tahu kamu alergi serbuk sari mawar. Kak Mingyu, kamu kenapa? Tidak apa-apa, hanya sedikit alergi mawar. Kak Mingyu, tenang saja, selama aku ada. Pasti tidak akan membuatmu alergi sekalipun. Kali ini memang membuat Xiaoqi menderita. Harus memberikan kompensasi yang baik untuknya. Ini favorit Jiangqi melihat model baru ini. Dia pasti sangat senang. Sia-sia aku membelikan merek favoritnya. Ternyata dia sama sekali tidak menghargai. Datang kalau barang-barang ini tidak dia inginkan. Buang semuanya, buang semua. Nona, bukan Tuan Muda tidak menghargai. Tapi ukuran sepatu ini sama sekali tidak muat. Bagaimana mungkin? Aku ingat dengan jelas. Ukuran ini adalah ukuran 3 tahun yang lalu. Ukuran Tuan Muda sudah berubah. Sejak Tuan Junhao kembali, kamu tidak pernah peduli lagi dengan Tuan Jiangqi. Tidak tahu apa yang dia butuhkan, apa yang dia suka. Bagaimana mungkin, aku sudah mengenalnya sejak kecil. Semua tentangnya aku tahu persis bajunya. Bajunya semua ukuran L. Itu ukuran Tuan Junhao. Lalu dia suka mobil sport. Itu juga yang disukai Tuan Junhao. Bagaimana bisa? Dia suka makanan laut. Xiaoqi, bangunlah, aku salah. Kakak akan ingat mulai sekarang. Xiaoqi tidak. Dia alergi makanan laut, apa yang terjadi? Bagaimana aku bisa melupakan semua kesukaan Xiaoqi? Astronomi pasti. Pasti yang paling disukai Xiaoqi ini, tidak mungkin aku salah ingat. Ruin astronomi itu sudah kau berikan kepada Tuan Junhao. Semuanya sudah dihancurkan. Apalagi yang kau sindir-sindir, kau diadopsi oleh keluarga Lu. Kami bisa melakukan apa saja yang kami mau. Aku terlalu marah waktu itu. Aku tidak bermaksud menyakitinya. Bersihkan sampah-sampah ini segera. Ganti dengan gaya laut yang kusukai. Hari ini juga aku mau pindah ke sini. Jiangqi, semua milikmu.
sekarang menjadi milikku. Berhenti. Junhao hanya ingin belajar sedikit tentang astronomi, kau berhutang banyak padanya. Sebuah surat penerimaan apa artinya? Tapi ini adalah mimpiku selama ini. Aku sudah berusaha keras untuk mendapatkannya. Berikan saja, ngomong apa lagi? Kakak Mingyu ini, semua sampah apa yang kau lakukan? Ini semua barang-barang Jiangqi. Siapapun tidak boleh menyentuhnya. Junhao, kau lebih baik pindah kembali ke kamar yang dulu. Sudah 3 hari kakak Xiao Qi pasti akan pulang. Sudah lama seharusnya dia pulang, pasti dia tidak mau kembali ke rumah ini. Tidak mungkin, aku tidak percaya. Dia pasti tidak akan meninggalkan kita. Jiangqi, kau sudah pergi. Kau masih menghantui kakak, jika kau berani muncul lagi, aku akan membuatmu lebih baik mati. Xiao Qi, apapun yang terjadi, kau tetap bagian dari keluarga Lu. Dengan segala cara, meski harus membalikan seluruh kota Jiang, kami akan menemukan Jiangqi. Tuan Jiangqi, dimanapun kau berada sekarang, pintu keluarga Lu akan selalu terbuka untukmu. Keluarga Lu secara pribadi berjanji bahwa keluarga Lu akan selalu menjadi rumah Anda. Selama kau kembali, kita semua. Kakek, Aduh Ci kecil. Lelah di jalan ini? Surat nikah Anda biarkan kakek melihat. Oh, bagus sekali. Sangat berbakat Ci kecil. Kakek akan memberimu Sinyi. Anda harus memperlakukan dia dengan baik. Kakek merawat Sinyi. Aku seharusnya. Haha. Ci kecil ini adalah koleksi Cartier. Jam tangan terbatas. Kakek tidak tahu yang mana yang kamu suka. Dari konter di Swiss. Sudah ditransfer. Ah, bagaimana dengan ini? Tuan Savile Street. Jas yang dijahit dengan tangan. Dari gaun pagi hingga gaun pesta malam. Setiap gaya sesuai dengan bentuk tubuh Anda. Disesuaikan. Porsche, Ferrari. Dan mobil-mobil ini di garasi Bugatti. Jika Anda tidak setuju dengan Anda, kakek membiarkan kantor pusat merek. Kustomisasi untuk Anda. Ah, akhirnya. Ini adalah keluarga Yao kami. Surat transfer ekuitas 50%. Berikan perusahaan kepada kakekmu. Hahaha. Kakek ini terlalu mahal, aku tidak bisa. Hei, keluarga tidak mengatakan dua. Kau. Hanya untuk bayi perempuan saya. Pilih cincin. Baik dan sempurna. Menyelesaikan pernikahan ini. Sinyi ini. aku punya kejutan untukmu. Tutup matamu, kau tidak boleh mengintip. Kejutan apa yang begitu misterius? Bagaimana dengan itu? Apakah kamu suka? Ini semua yang kau lakukan. Ini adalah kamar berbintang khusus untuk Anda. Milikmu sendiri tidak akan pernah dicuri orang lain. Ayo, masih ada kejutan berikutnya. Kenapa ada udang karang? Kamu ingat ya, mulai sekarang di meja makan keluarga Yo kita tidak boleh ada udang karang, bawa pergi. Sinyi. Ini semua makanan favoritku. Dan udang karang itu. Hal-hal kecil ini kamu juga tahu ya? Hal yang berkaitan dengan kamu tidak ada yang kecil. Labrador. Aku tahu kamu masih menyimpan dendam atas kematian Chang'e. Jadi aku sengaja memilih seekor anjing yang mirip dengannya. Semoga bisa mengobati penyesalanmu. Bagaimana? Beri dia nama. Hari ini adalah hari pernikahan kita. Kita namai dia permen nikah ya. Baiklah, permen nikah kecil. Sinyi, terima kasih ya. Untuk semua yang kamu persiapkan ini. Xiao Qi, aku sudah kembali. Aku menemukan pohon ginkgo terbaik di dunia dari Swedia.
Kenapa hanya kalian berdua di sini? Xiao Qi mana? Dia belum kembali tapi sekarang aku sudah mengerahkan semua orang. Untuk mencarinya apa aku pergi begitu lama? Xiao Qi belum kembali kakak adik. Jangan panik, Jiang Qi hanya sedang marah. Lebih lama dari biasanya. Setelah dia merasakan pahitnya di luar dia pasti akan kembali. Meminta maaf pada kita. Sekarang ada berita penting. Putri puncak lingkaran Beijing satu-satunya pewaris grup You 7 hari lagi You Xinyi akan. You Xinyi baru saja menikah. Perkawinan akan diadakan 7 hari lagi dengan meriah. Diketahui pengantin pria adalah Tuan Jiang Qi. Pengantin pria adalah Xiao Qi, ini tidak mungkin. Xiao Qi paling mencintai kami. Yang bisa menikah dengannya hanya kami. Kurasa ini hanya kebetulan nama yang sama. Nona You adalah putri bangsawan puncak. Jiang Qi hanyalah parasit keluarga Lu kita. Bagaimana bisa cocok dengan Yanran? Xiao Qi bagaimanapun juga. Tumbuh bersama kita, kamu tidak bisa bilang begitu. Kakak adik, aku benar-benar tidak mengerti kalian. Apakah kalian lupa apa yang dilakukan Jiang Qi? Dia menyebabkan Jun Hao kecelakaan. Ah, kakak Xiao Qi. Kenapa kamu mendorongku? Jun Hao, kamu tidak apa-apa. Aku sakit sekali. Jiang Qi, kamu ngapain? Bukan aku, dia yang mendorongku ke mobil. Aku ditabrak mobil. Jun Hao begitu baik hati, selalu kamu yang mengganggunya. Sekarang malah mau mengambil nyawanya. Nonon Tuan Jiang Qi yang jadi korban. Paman Zhao, jangan memihaknya. Paman Zhao, maksudmu apa? Xiao Qi paling dekat denganmu, kamu tahu dia di mana? RJ daripada mencari dia. Lebih baik beri dia keadilan. Kamu cek CCTV, semuanya akan jelas. Paman Zhao, trikmu dan Jiang Qi bisa menipu mereka tapi tidak aku. San Jie, suatu hari kamu akan mengerti. Ini saat Xiao Qi mendorong Jun Hao ke mobil. Bagaimana bisa? Jun Hao yang mendorong Xiao Qi. Su Junhao, kenapa kamu selalu menargetku? Selama kamu masih ada, kamu akan merebut cinta yang seharusnya milikku. Aku akan membuat mereka merobek kepercayaan mereka padamu. Kamu. Ah, Kakak Xiao Qi, kenapa kamu mendorongku? Ternyata semuanya ini Su Junhao yang memfitnah Xiao Qi. Aku bilangkan, Xiao Qi orang yang baik hati, mana mungkin dia jahat. Kita salah paham padanya. Jika semua ini benar, apa yang sudah kita lakukan pada Xiao Qi? Kamu semakin tidak terkendali. Berani-beraninya menyebabkan Jun Hao kecelakaan. Kamu punya 2 minggu untuk introspeksi, kalau tidak, kamu tidak akan dapat makan sebutir nasi pun. bukan aku Mingyu Jie, ini bukan perbuatanku Mingyu Jie. Jie benar, bukan aku Jie. Aku sangat bersalah. Bagaimana bisa aku memperlakukan Xiao Qi seperti ini? Kita bersalah padanya, Dajie. Apapun yang terjadi, kita harus cari Xiao Qi kembali. Ya, kita pasti akan memberinya kompensasi. Kita cari kakek, pasti dia tahu di mana Xiao Qi. Kali ini kita harus memohon Xiao Qi kembali. San Jie, ini foto terakhir kalian dengan Tuan Jiang Qi. Jangan dirobek. Kenali posisimu, berani-beraninya mengaturku. Karena dia tidak mau tinggal di rumah ini. Kenapa foto ini disimpan untuk membuat orang jengkel? Yanran? Saudari ketiga, apa yang kamu lakukan? Tentu saja memutuskan hubungan dengan si pengkhianat itu. Dia berani marah pada kita, terlalu menganggap dirinya penting. Lu Yanran, kamu pasti akan menyesal memperlakukan Xiao Qi seperti ini. Kakak, sudahlah kakak. Mari kita temui kakek dulu. Yang paling penting sekarang adalah membawa Xiao Qi pulang. Kalian?
Jiangqi, aku ingin tahu apa tipu muslihatmu. Kakek, tolong beritahu kami. Kemana Xiaoqi pergi? Sekarang baru tahu, menyesal sudah terlambat. Apa maksudnya? Apakah Jiangqi benar-benar akan menikah? Kalian tidak menghargainya. Ada orang lain yang menghargainya. Apa maksudnya? Apakah dia benar-benar akan menikah dengan orang lain? Dia hanya bisa menikah dengan kita bertiga. Sebenarnya pengantin Xiaoqi adalah salah satu dari kalian bertiga. Tapi selama ini, kalian selalu memihak Su Junhao. Selalu menekan dan mengganggunya. Mengusirnya dari keluarga kita. Kakek Jiangqi sendiri yang tidak bisa membedakan yang benar dan salah. Kami sebagai kakak tentu harus mengajarinya bagaimana menjadi orang. Sudah cukup. Diam, bagaimana dengan Jiangqi? Selama ini, aku sudah melihat semuanya. Justru kalian bertiga ini, satu persatu buta mata dan hati. Aku sia-sia membesarkan kalian. Kakek, kamu sudah pikun. Kamu malah merendah kami demi orang luar. Jiangqi itu apa sih? Diam, bagaimana bisa kamu berkata seperti itu? Apakah kamu lupa waktu kecil? Jiangqi selalu melindungimu. Kakak Yanran, jangan menangis. Xiaoqi akan selalu melindungimu. Jiangqi, kenapa kamu jadi seperti ini lagi? Kakek, aku tidak apa-apa. Mereka menggangguku. Mereka tidak akan mengganggu kakak Yanran. Semua yang Xiaoqi berikan padamu selama ini, apa kamu sudah lupa semuanya? Dan kalian juga HMPH. Xiaoqi selalu melindungi kalian. Apa kalian lupa janji kalian padanya? Xiaoqi, tenang saja. Suatu hari nanti aku pasti akan membuatmu menjadi anak laki-laki paling bahagia di dunia. Xiaoqi, aku bersumpah. Aku akan melindungimu seumur hidupku. Tidak akan membiarkanmu terluka sedikit pun. Demi seorang pria yang berpura-pura. Kalian melupakan diri kalian sendiri. Dan sumpah yang pernah kalian ucapkan. Terus-menerus menyakiti Xiaoqi. Kakek, kami benar-benar tahu kami salah. Tolong katakan pada kami di mana Xiaoqi. Kami sangat merindukannya. Terlambat. Kalian hanya perlu tahu. Ada wanita yang lebih baik menunggunya. Kakak adik kalian. Kakek, aku benar-benar tidak bisa hidup tanpa Xiaoqi. Tidak peduli siapa yang akan dia nikahi. Tolong beri kami kesempatan lagi. Setidaknya biarkan kami menebus kesalahan yang telah kami perbuat. Jika tahu akan seperti ini, mengapa kalian melakukan itu dulu? Selamat pagi tuan, ini semua adalah koleksi eksklusif dari desainer top merek kami. Anda lebih suka yang mana? Saya mau yang ini. Cincin Mermaid Estirs ini adalah cincin berlian tanpa celah terbesar yang ada. Hanya ada satu di dunia, cincin ini bernilai 1 miliar. Tuan, Anda benar-benar mencintai istri Anda. Dia memberikan saya jauh lebih dari yang bisa diukur dengan uang. Hanya cincin ini yang layak untuknya. Baik, saya akan mengatur kotak hadiah khusus untuk Anda, pasti tidak akan mengecewakan perasaan Anda terhadap istri Anda. Baik. Jiangqi. Xiaoqi, kami sudah tahu bahwa kami salah paham padamu. Kamar Anda sudah kami renovasi ulang. Dan kami membelikan teleskop baru, pulanglah dengan saya. Benar Xiaoqi, pohon ginkgo di halaman sudah saya tanam ulang, saya sengaja mencari varietas terbaik dan termahal dari Swedia, pasti Anda akan suka. Saya tidak ingin pergi ke sana lagi kalian. Saya tidak ingin melihat kalian seumur hidup saya. Jiangqi, apa kamu sudah keterlaluan? Kami datang sendiri menemui kamu, kamu malah cemberut. Gimana mau kami benar-benar bersujud minta kamu kembali? San Mei baik-baik sama Xiaoqi. Lu Yanran, kamu pikir aku masih seperti dulu? Biar kamu pukul dan marahi kalau ada lagi. Aku tidak akan segan. Jiangqi, kamu sudah keterlaluan di luar. Baru beberapa hari sudah jadi gila. Baiklah. Karena kamu tidak tahu terima kasih, hari ini aku akan menggantikan. Orang tua kamu yang meninggal mengajarkan kamu apa itu aturan. Dia minta maaf sama Xiaoqi kakak.
Kamu memukulku untuk si pengkhianat ini, dia siapa? Pantas aku minta maaf sama dia. Sudah San Mei, kalian semua gila. Dia setiap hari di rumah bikin onar bahkan mengganggu Junhao. Aku mengganggunya, Lu Yanran. Kamu punya uang, periksa mata kamu. Jangan pikir dengan kebohongan kamu bisa mengaburkan fakta. Junhao setiap kali selalu kamu sakiti sampai babak belur. Kalau kamu berani lagi menjelekkan dia, aku akan membuatmu tidak bisa pulang. Kamu sadar dong faktanya tidak seperti yang kamu pikir. Su Junhao yang licik. Kakak kedua Jiangqi kasih kamu minuman apa? Dia menipu kalian. Xiaoqi, kamu beli cincin berlian. Kamu benar-benar akan menikah. Seperti yang kamu lihat. Bagaimana kamu bisa menikah dengan orang lain kalau kamu mau menikah? Harusnya dengan kami bertiga, iya Xiaoqi. Selain kami, siapa lagi yang bisa jadi pengantin kamu? Kalau begitu aku kasih tahu pengantinku. Hanya bisa Yao Xinyi. Putri keluarga Yao Xinyi mana mungkin? Dia mana mungkin menikah dengan kamu, iya. Dia kan putri lingkaran Beijing. Walaupun kamu minta dia, merawat harus antri di Paris. Siapa yang berani mengganggu priaku? Putrio. Aku dan Aci sudah menikah. Dia sekarang adalah orang dari grup Yo. Kalau ada yang masih berani bicara kasar padanya, jangan salahkan aku tidak ramah. Dia benar-benar menikah dengan Xiaoqi, ini tidak mungkin. Keluarga Yo, apa statusnya Putrio? Pasti hanya coba-coba main-main saja kalau dia bosan. Keluarga Yo mana pintunya dia saja tidak tahu. Putrio, asal kamu mau melepaskan Xiaoqi, kamu kasih syarat apa saja aku akan setuju. Ngajukan syarat, Nona Lu. Kamu pikir kamu punya hak untuk bernegosiasi denganku? Kalian buta tapi di mataku. Dia adalah orang terbaik di dunia ini. Sedangkan kamu baru saja bertanya apa yang bisa kuberikan padanya. Apa jalannya? Ini adalah segel keluarga Yo. Sigo Kyoryarga Jo Dewariskan Turan Temuran Adalah Harta Karon, Kyoryarga Jo. Dengan itu bisa menggerakkan triliunan aset keluarga Yo, bahkan bisa memerintah seluruh keluarga kerajaan Louis di Eropa Utara. Tidak mungkin segel ini bisa membekukan dana di 37 negara di dunia. Katanya melihatnya sama dengan melihat kepala keluarga Yo. Bagaimana mungkin memperlihatkannya pada kita dengan mudah? Mulai hari ini grup Yo resmi berganti nama menjadi grup Jiang. Kalian semua harus ingat, bukan dia yang menjilat keluarga Yo, tapi aku Yo Xinyi. Dengan sukarela menikah dengannya. Xinyi ini tidak bisa kuterima. Aci, ini juga keputusan seluruh keluarga Yo. Xinyi, aku bisa membantu keluarga Yo menyelesaikan urusan, tapi ini benar-benar tidak bisa kuterima. Aku menghargai keputusanmu, segel ini akan kusimpan untukmu. Sekarang asalkan kita selalu bersama saja. Aku tidak setuju. Xiaoqi, jangan nakal, ikut aku pulang. Apa hakmu untuk tidak setuju? Aku dan Yao Xinyi adalah pasangan yang sah. Xiaoqi, berani kau sentuh hatimu. Tanya dirimu sendiri, apakah kau benar-benar menyukainya? Xiaoqi, selama ini selain kami, bahkan tangan wanita pun tidak kau sentuh baru beberapa hari. Kau bilang suka, apa kau tahu apa itu tulus? Apa itu terharu? Jadi kalian terus menyakitiku. Itu tanda kalian benar-benar menyukaiku. Tulus kalian itu sungguh menjijikan. Jiangqi, kesalahanmu sendiri, masih menyalahkan kami. Kebaikan kami selama ini padamu sia-sia. Kurasa sekarang kau sudah dibutakan. Hanya ingin menjilat yang lebih tinggi. Kalian masih tetap sombong seperti biasa. Dia adalah orang yang akan aku habiskan sisa hidupku bersamanya. Dan dia adalah satu-satunya istri yang aku akui. Xiaoqi, kamu jangan terus keras kepala lagi. Baik tidak, kamu tidak bisa menghukum dirimu sendiri karena kesalahan kita bertiga. Dengan menikahi wanita yang tidak kamu cintai. Kalianlah yang keras kepala. Xiaoqi, pernikahan tanpa cinta tidak akan bahagia. Kamu ikut kami pulang, kami janji akan memperlakukanmu baik seperti dulu. Kita mulai lagi dari awal. Kamu tadi bertanya padaku, apa aku mencintainya, maka aku akan memberitahumu. Aku tidak hanya mencintainya.
Aku sudah tahu. Aku mencintainya. Aci, aku datang untuk menikahimu. Sini aku datang untuk menikahimu. Xiao Si I kamu, tidak boleh melakukan ini, lepaskan. Kamu berakting berlebihannya. Tidak, aku tidak setuju. Aci, momen ini. Aku sudah menunggunya selama 20 tahun. 20 tahun. Wang Mazi si jelek. Si jelek. Aku bukan. Kalau kalian berani mengganggunya lagi, jangan salahkan aku kalau tidak sopan. Jangan lihat aku jelek. Jangan dengarkan omongan mereka. Aku rasa kamu sangat imut, seperti bintang kecil. Itu pertama kali aku bertemu denganmu. Ternyata kamu. Selama ini aku selalu mencarimu. Kemudian aku dengar kamu diambil oleh keluarga Lu. Aku pernah diam-diam mengunjungimu. Aku lihat kamu akur dengan ketiga saudari keluarga Lu, maka aku tidak mengganggu lagi. Kalau tahu begini, aku akan menjemputmu lebih awal. Sini semuanya sudah berlalu untungnya. Kita bertemu lagi. Ya, kita bertemu lagi. Aci, terima kasih sudah menerima lamaranku. Sehingga aku tidak kehilanganmu. Sini dalam hidup ini. Aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Dasar tidak tahu terima kasih, kau mau nikah sama siapa saja silakan. Aku sama sekali tidak peduli, Yanran. Berhentilah kalau kau terus begini. Xiao Qi juga tidak akan kembali. Ya, dia sekarang sudah bersama Nona Yo. Berdua seperti burung yang terbang bersama, benar-benar serigala yang tidak tahu terima kasih. Kau masih ingat waktu kecil? Kau sering terluka saat latihan tinju. Dan Xiao Qi yang merawatmu dengan tangannya sendiri. Tahanlah, kalau tidak luka ini bisa infeksi. Dia mengipasimu sepanjang malam. Tangannya sampai sakit dan tidak bisa digerakkan keesokan harinya. Semua itu agar kau bisa tidur nyenyak. Apakah Xiao Qi benar-benar tidak punya perasaan pada kita? Tapi dia jelas-jelas bilang dia akan menikahi salah satu dari kita bertiga. Tapi dia malah menikahi orang lain, dia yang berubah. Dia mengkhianati janji kita. Bukan dia yang berubah, tapi kita. Kita benar-benar membuatnya kecewa. Kak Xiao Qi, kenapa kau mendorongku? Su Junhao yang terus memfitnah Xiao Qi. Dan kita terus memilih tidak percaya padanya, itulah sebabnya dia pergi. Kenapa bisa begini? Jadi, kalian tidak pernah percaya padaku. Benar kan? Apapun yang terjadi, yang salah selalu aku. Apa yang sudah kulakukan? Benda yang tidak pantas ditampilkan. Sampah dari berapa tahun lalu masih juga dibawa-bawa. Kau lagi-lagi tidak tahu terima kasih di sini. Kalau bukan karena keluarga Lu yang menampungmu di tong sampah, mana kau sekarang? Berbaring saja tidak tahu hari ini. Kau harus berlutut dan minta maaf pada Junhao. Aku jelas-jelas bilang akan selalu melindunginya. Tapi aku terus menyakitinya, kakak. Kakak kedua, aku salah. Aku bersalah pada Xiao Qi. Bukan hanya kau yang bersalah padanya. Tidak, apa yang penting sekarang adalah kita harus membuat si biang keladi itu membayar. Kak Mingyu, kalian di sini, aku sudah mencari kalian lama. Kau datang tepat waktu, kami punya hadiah untukmu. Kak Mingyu, untuk apa kalian membawaku ke sini? Apa ada hadiah untukku? Jangan buru-buru, sebentar lagi. Kak Mingyu, tolong aku.
Kak Yanran, kenapa kalian menabrakku? Aku sakit sekali. Sakit ya? Waktu kamu sengaja menabrak Xiao Qi. Apa kamu pernah mikir dia bakal sakit? Bukan aku, jangan percaya omongannya, jelas-jelas dia yang mendorongku. Sampai sekarang kamu masih berani fitnah Xiao Qi? Benar-benar nggak tahu diri. Kak Yanran, percayalah padaku. Kak Xingchen, ini semua karena aku tergoda setan. Aku terlalu mencintai kalian, aku hanya pengen dapetin cinta kayak yang Xiao Qi dapetin. Mencintai kami tapi malah menyakiti Xiao Qi yang paling kami cintai. Dia salah apa sih? Aku yang salah, aku berdosa. Aku bersumpah aku nggak akan kayak gini lagi, apapun yang Xiao Qi suruh. Aku akan lakukan, Kak Mingyu. Aku mohon. Kamu sudah nggak ada kesempatan lagi bawa dia. Kak Mingyu di tanganku. Masih ada proyek Lu Group, aku masih berguna buat Lu Group. Masih berguna. Mengingat kamu masih berguna buat perusahaan, aku akan biarkan kamu hidup. Kak Yanran, tenang, aku pasti akan bekerja keras menebus kesalahanku. Kalian para bajingan. Berani-beraninya Piwek Jong CISI Sampa ngerjain aku kayak gini. Akan kubalas 100 kali lipat. Ini 3 keluarga besar yang selalu bekerja sama dengan kita. Pasti datang buat bahas kerja sama Su Junhao. Kamu harus tunjukin performa bagus buat menebus kesalahan. Nona Lu, kami cari Tuan Jiangqi. Tuan Jiangqi. Kenapa mereka panggil Xiao Qi kayak gitu? Xiao Qi nggak ada di sini, ada perlu apa? Kami Pak Gu. Ada yang bisa saya bantu? Apakah Tuan Jiangqi sudah meninggalkan keluarga Lu dan nggak akan kembali? Kami ada sedikit kesalahpahaman dengan Xiao Qi, tunggu semuanya jelas. Dia pasti akan kembali. Kalau begitu, kerja sama kami dengan keluarga Lu selesai sampai di sini. Bukannya Bapak dengan Su Junhao sudah bekerja sama dengan baik? Kok tiba-tiba dihentikan? Iya. Kami bekerja sama dengan keluarga Lu karena menghormati Tuan Jiangqi. Kalau nggak sekalipun itu kakek Lu, nggak pantas kami pandang. Ternyata Xiao Qi. Su Junhao, kamu bohong lagi. Katanya kerja sama ini kamu dapatkan dari minum-minum. Benar nggak? Aku. Ternyata ketiga putri keluarga Lu juga orang yang tidak bisa membedakan benar dan salah. Tidak heran Pak Jiangqi pergi saat keluarga Lu bangkrut. Dia datang sendirian menemui kami. Minum sampai muntah darah baru dapat proyek. Dia memang jenius bisnis yang langka. Perusahaan kami berkembang pesat selama bertahun-tahun. Beruntung ada dia. Kamu pergi kemana sampai pulang larut malam begini? Dan bau alkoholnya kuat sekali. Bukan. Aku cuma negosiasi kerja sama. Masa kamu? Cari alasan yang lebih masuk akal dong. Kalau masih kayak gini jangan pulang lagi. Bukan aku. Uang keluarga Lu semuanya hasil kerjaku. Selama ini aku diam karena memperhatikan perasaan kalian. Tapi sekarang kalian tidak layak. Ternyata apa yang dikatakan Xiao Qi benar. Dia sudah berkorban banyak untuk keluarga Lu. Kita malah memperlakukannya seperti itu, Pak Gu. Kita sudah kerja sama selama 3 tahun. Bagaimana kalau kasih kami kesempatan lagi? Maaf, kami hanya mengakui Pak Jiangqi. Pak Ju, 3 orang tua yang tidak tahu diri. Jiangqi kasih apa sih ke kalian? Su Junhao, kamu pantas mati. Kakak Yanran, aku mohon maafkan aku. Su Junhao, kamu mengklaim jasa Xiao Qi. Menipu kami selama bertahun-tahun, aku akan membuatmu menderita. Ingin mati pun tidak bisa. Kakak Mingyu, lepaskan aku, Kakak Mingyu. Lepaskan aku. Kakak 3 keluarga besar menarik investasi rantai keuangan terbesar keluarga Lu. Sekarang terputus. Seluruh grup Lu bisa jadi tidak akan selamat, tidak mungkin. Keluarga Lu punya warisan ratusan tahun, 3 keluarga besar menarik investasi. Kita masih punya mitra lain, tidak apa-apa. Non semua perusahaan menghentikan.
Kerja sama dengan grup Lu saham langsung anjlok 80%. Apa? Segera hubungi bank minta penarikan dana. Bank baru saja telepon bilang, akan membekukan semua aset kita. Bisa gimana? Keluarga Lu bangkrut. Maaf Xiao Qi. Kami salah menuduhmu. Semuanya kesalahan Su Junhao si jahat ini. Kalau bukan karena dia, Xiao Qi tidak akan pergi. Keluarga Lu kami tidak akan menjadi seperti sekarang. Warisan keluarga Lu tidak boleh hancur di tangan kami. Kita akan memohon kepada Xiao Qi apapun yang terjadi. Kita harus mendapatkan maafnya. Ayo pergi. Xiao Jiang benar-benar berbakat di usia muda. Kalau Xiao Jiang berkenan bekerja sama dengan kami, itu benar-benar kehormatan besar. Xiao Jiang, perusahaan kami masuk 50 besar dunia. Sumber daya dan jaringan kami yang terbaik, mari bekerja sama. Xiao Qi. Kami sudah tahu kami salah paham padamu. Tapi kami juga sudah menghukum Su Junhao dengan keras. Sekarang keluarga Lu benar-benar dalam kesulitan. Hampir bangkrut, tolong kembalilah. Dunia ini yang paling tidak berguna adalah penyesalan yang datang terlambat. Ah Ci, apakah kamu mau aku usir mereka keluar? Walaupun kamu usir kami hari ini, kami tidak akan menyerah. Kami hari ini mati pun tidak akan pergi. Sinyi urusan di sini. Aku yang tangani, kamu istirahat dulu. Xiao Qi, kami tahu salah. Tidak memintamu kembali ke keluarga Lu, lihatlah. Hubungan kita selama bertahun-tahun bantu kami sekali. Sejak kalian berkali-kali memilih Su Junhao, hubungan kita sudah putus. Sekarang bicara soal hubungan. Kalian tidak pantas. Aku tahu kamu masih marah. Tapi pikirkanlah selama bertahun-tahun. Kakek memperlakukanmu dengan baik. Proyek ini sangat penting bagi keluarga Lu. Sangat-sangat penting walaupun kamu lihat demi kakek. Berikan proyek ini pada kami ya. Tahun-tahun ini, setiap kali Lucy ada masalah, aku yang selesaikan. Aku sudah tidak berhutang apa-apa pada keluarga Lu. Dan dengan kemampuan kalian sekarang, apakah kalian bicara proyek denganku? Benar, perusahaan manapun di sini 100 kali lebih kuat dari Lucy. 3 sekawan ini selain bisa berlagak putih, apalagi yang bisa. Bisnis seperti medan perang, proyek tidak akan diberikan hanya karena beberapa kata. Memohon maaf tidak akan mengubah apapun, hubungan kita sudah berakhir. Kalian pulang saja. Baik Xiao Qi. Aku tahu sekarang sudah terlambat untuk mengatakan apapun. Tapi kami pasti akan meminta maaf padamu. Asalkan kau mau memberi keluarga Lu satu kesempatan. Xiao Qi, Kalian ini ngapain? dulu kau demi acara keluarga Lu, minum sampai muntah darah. Hari ini kami akan meminta maaf dengan minum. Merasakan sendiri penderitaan yang pernah kau alami. Apa yang kalian lakukan tidak ada hubungannya denganku. Xiao Qi, kami benar-benar menyesal padamu. Ya, kami akan minum sampai kau memaafkan kami. Mereka serius, ketiga saudari keluarga Lu ini. Kakak selang tidak kuat minum. Dua yang lain biasanya tidak minum alkohol sama sekali. Ini seperti menebus semua minuman yang tidak diminum selama belasan tahun. Malam ini semuanya akan diminum. "20 botol ini sebagai ucapan terima kasih. Karena dulu kau minum sampai masuk icu demi keluarga Lu. "30 botol ini. Sebagai permintaan maaf atas ketulusanmu yang kami hancurkan. "40 botol ini.
Memohon maaf karena aku buta dan bodoh. Ya ampun, ketiga saudari keluarga Lu ini gila ya. Mereka benar-benar menghabiskan begitu banyak botol. Asalkan Xiaoqi bisa memaafkan kami. Minum segini tidak ada apa-apanya. Ambil minumannya. Kalau terus minum seperti ini bisa berbahaya. Tidak apa-apa, aku masih bisa lanjut. Sudah tidakkah kalian merasa? Perbuatan kalian ini sangat konyol, seperti botol ini pecah. Ya pecah. Kalian pikir dengan minum beberapa botol dan meneteskan air mata, luka masa lalu bisa dilupakan. Lu Mingyu, kau setiap hari berlagak. Adil dan tidak memihak, tapi setiap kali ada masalah. Yang selalu memihak Su Junhao adalah kau. Lu Xingchen. Itu bukan kelembutan tapi ketidakpedulian. Pisau tidak mengiris tubuhmu sendiri, kau bahkan tidak mau mengangkat kelopak matamu. Sedangkan kau Lu Yanran. Kau yang paling konyol. Kau bahkan tidak bisa membedakan benar dan salah, pantas saja dijadikan alat. Xiaoqi, bukan seperti itu aku. Meskipun kami memperlakukanmu seperti ini, tapi kami benar-benar sangat mencintaimu. Luka atas nama cinta yang paling menyakitkan. Beberapa kenangan bukan dengan waktu. Bisa dihapus apa yang kalian berikan padaku. Setiap bekas luka. Aku ingat dengan sangat jelas. Xiaoqi, maafkan aku, jangan pergi. Ada apa ini? Kenapa rumah kita dihancurkan? Kak Mingyu, ini semua perbuatan Kak Xiaoqi. Apa maksudmu, Xiaoqi yang menyuruh orang menghancurkan rumah kita? Aku sudah memohon pada Kak Xiaoqi, aku bilang semua ini adalah kesalahanku, biarkan dia marah padaku saja. Tapi dia bilang dia juga ingin kalian merasakan rasa kehilangan segalanya. Apa kamu yakin ini perbuatan Xiaoqi? Aku berusaha melindungi, tapi aku tidak bisa melindungi apapun. Kak Mingyu, ini semua karena aku terlalu tidak berguna. Su Junhao, aktingmu memang semakin hebat. Kami bertiga sebelumnya tidak menyadari kalau kamu adalah orang yang tidak tahu terima kasih. Xiaoqi, seberapapun dia membenci, kami tidak akan melakukan hal yang tidak berperasaan seperti ini. Sepertinya pelajaran terakhir masih belum membuatmu ingat. Kali ini aku akan membuatmu ingat selamanya rasa dikhianati oleh Xiaoqi. Dulu orang yang kalian injak-injak sekarang justru menjadi orang yang selalu dirindukan. Kamu tidak lumpur. Iya, bukankah kalian selalu berharap kakiku sembuh? Kenapa kalian tidak senang? Berani-beraninya kamu menipu kami. Benar-benar bodoh. Aku hanya ingin mengusir Jiangqi dari keluarga Lu saja. Mana mungkin aku benar-benar untuknya melumpuhkan kakiku. Tapi perbuatan ketiga kakak ini tidak mengecewakan aktingku. Semua ini karena kamu membuat kami menyakiti Xiaoqi. Ini semua salahku. Seharusnya dari awal aku tidak membawamu masuk ke keluarga Lu. Xiaoqi tidak akan meninggalkan kami. Kakak baikku kepergian Jiangqi. Kenapa? Karena aku jelas-jelas kalian yang menyakitinya. Berani-beraninya kamu bicara sembarangan. Percaya tidak, aku akan menyobek mulutmu. Apa ada yang salah dengan apa yang aku katakan? Aku menebang pohonnya, menghancurkan kamarnya, membunuh anak anjing itu, sengaja menyeretnya ke air saat kalian memukul dan memarahinya. Kalian tahu orang tua Jiangqi meninggal karena kecelakaan dan tenggelam, tapi sengaja mendorongnya ke dalam air. Xiaoqi, Jiangqi paling mencintai kalian, tapi kalian malah menyakitinya dan menghancurkannya. Yang benar-benar membuat Jiangqi putus asa dan memaksanya pergi adalah kalian, bukan aku. Hahaha. Xiaoqi, aku yang buta. Tapi selalu saja yang pertama meragukanmu. Aku pantas mati. Aku sudah bilang akan selalu melindungimu. Tapi malah menyakitimu. Paling dalam kita banyak berutang pada Xiaoqi. Terlalu banyak. Dan Su Junhao, kamu pantas mati. Kalian ngapain? Lepaskan aku peringatkan ya. Sekarang ini era hukum. Sekarang baru paham hukum. Dulu saat kamu menjebak Xiaoqi, kenapa tidak pernah berpikir untuk menjadi warga yang baik? Kalau kamu suka berpura-pura, lebih baik jadi beneran deh.
Sakit nggak rasa sakit yang Xiaoqi alami selama ini? Ratusan kali lipat dari kamu. Aku salah, aku sudah membayar harganya. Tolong lepaskan aku. Semuanya baru saja dimulai Su Junhao. Nikmatilah hadiah besar yang kami siapkan untukmu. Bawa dia pergi. Nona-nona beritanya bilang, Tuan Jiangqi akan menikah 3 hari lagi. Kak Mingyu, Kak Xingchen. Kak Yanran. Semuanya sudah berubah. Xiaoqi sudah pergi, tidak akan pernah kembali seperti dulu. Apa ini? Jari Xiaoqi. Hari ini tanggal 14 Juni 2015. Setelah kecelakaan aku pikir aku akan menjadi anak liar yang tidak diinginkan siapa-siapa sampai mereka tersenyum dan berlari memelukku saat itu. Aku tahu aku punya rumah lagi. Ayo duduk Mingyu. Ayo Jiangqi. Mulai sekarang hidup bersama 3 kakak perempuan ini. Mereka semua adalah keluarga Lu. Kakak-kakak apa kabar? Aku Jang. Aku makan sedikit. Tidak perlu mainan semua pekerjaan rumah. Aku akan berusaha keras untuk melakukannya. Bolehkah aku tinggal? Bagus sekali mulai sekarang di rumah kita. Akan ada pria kecil, jangan khawatir di rumah kita. Kamu tidak akan mengalami ketidakadilan apapun. 3 kakak perempuan sangat baik padaku setiap hari. Setiap menit, setiap detik. Aku merasa sangat bahagia masa-masa itu. Aku tidak akan pernah melupakannya. Selamat ulang tahun Ci untuk ulang tahun kali ini. Kamu harus benar-benar membuat permohonan, kamu punya 3 kakak perempuan. Harus membuat 3 permohonannya, kami akan mewujudkannya semua. Ah, Selamat ulang tahun, hahaha. Enak sekali, mau makan. Mau makan sate kambing atau sate sapi? yang ini. Makanlah. Sudah lama tidak melihat langit seperti ini, sangat terang. Kenapa kamu? Sedikit rindu orang tua. Aku juga ingin selalu bersama mereka. Bukan kita mau foto keluarga. Di hati kita ini adalah foto keluarga yang paling sempurna. Lihat, ini adalah cincin yang kami bertiga sengaja pesan. Nanti kamu punya kesempatan untuk memakainya sendiri untuk kami. Apapun yang terjadi, kita tidak akan pernah terpisah. Kita akan selalu bersama. Sangat berharap waktu bisa berhenti. Kita akan selalu bahagia dan indah seperti sekarang. Jika semuanya seperti dulu. Hari ini yang berdiri di samping Ci adalah salah satu dari kami. Perasaan di antara kita tidak palsu. Aku tidak tega pada Ci dan juga tidak akan melepaskannya. Kita pasti bisa kembali seperti dulu. Kami bersaudara bekerja sama merebut Ci kembali. Ci, hari ini, aku akan memberikan harta yang paling berharga kepadamu. Kakek, tenanglah, aku akan menggunakan seluruh hidupku untuk menghargai Sinyi. Ayo Ci, kita foto bersama. Ayah, ibu, kakek. Lihat Ci. Beberapa orang hari ini ada di sini. Beberapa orang, meskipun terpisah ribuan mil. Hari ini pasti akan datang. Karena di antara kita, tidak pernah ada orang luar, hanya ada yang terpisah. Keluarga.
Ayah ibu. Aci. Meskipun mereka pergi ke tempat yang jauh, tetapi cinta mereka tidak pernah hilang. Setiap langkah ke depan kita harus berjalan bersama. Kita harus membawa cinta mereka berjalan bersama ke dalam hidup kita. Sinyi terima kasih. Silakan pengantin pria dan wanita bertukar cincin. Pernikahan ini tidak boleh dilanjutkan. Ya ampun pernikahan Nona Yo, ada yang berani mengganggu. Hari ini adalah pernikahan saya dan Sinyi kalian tidak diundang. Xiao Qi saya tahu. Kesalahan yang kami buat tidak bisa diperbaiki. Tapi selama 20 tahun ini kita bersekolah bersama. Bermain bepergian semua kenangan itu. Apakah kamu sudah melupakannya? Kamu sudah menjadi orang terpenting dalam hidup kami. Kami tahu kami mencintaimu. Tidak bisa hidup tanpamu gaun pengantin ini. Masih ingat dulu kamu bilang akan menikahi salah satu dari kami 3 sekarang. Kami datang untuk memenuhi janji. Hal-hal yang sudah berlalu biarkan tetap di masa lalu. Sekarang saya hanya ingin melangkah ke depan. Tapi masa depan kami tidak bisa tanpamu. Jianqi tolong menikahlah dengan kami. Biarkan kita bersama selamanya. Lihat ini adalah cincin yang kami pesan khusus untukmu nanti. Ada kesempatan kamu bisa memakainya untuk kami. Apapun yang terjadi, kami tidak akan pernah berpisah. Kami akan selalu bersama. Sinyi terima kasih telah datang ke dalam hidupku. Maukah kamu menikah denganku? Saya bersedia menghabiskan hidup bersamamu sampai mati. Ingat jika kamu mau. Kamu menyesal kami masih di sini. Kami akan selalu menunggumu. Untukmu kami bersedia tidak menikah seumur hidup. Jiang anak semuanya sehat. Laki-laki atau perempuan? Selamat Jiang Nona Yo melahirkan 3 bayi. Ayah ibu. Di sekolah sudahkah mendengarkan guru dengan baik? Ada. Pintar sekali, ayo pergi. Pulang. Xiao Qi dulu. Kalau dulu menikahi salah satu dari kami. Mungkin anak kita sudah sebesar itu ya. Lihat anak kecil itu. Mirip banget sama Xiao Qi. Kami akan selalu menjagamu.